Keraton Kesultanan Lingga merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Lingga, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdasarkan Tuhfat Al-Nafis, Sultan Lingga pewaris dari Sultan Johor, dengan wilayah mencakup Kepulauan Riau dan Johor. Kesultanan diakui keberadaannya oleh Inggris dan Belanda setelah mereka menyepakati Perjanjian London tahun 1824 yang kemudian membagi bekas wilayah Kesultanan Johor. Setelah sebelumnya wilayah tersebut dilepas oleh Siak Sri Indrapura kepada Inggris tahun 1818, namun kemudian diklaim oleh Belanda sebagai wilayah kolonialisasinya. Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah merupakan sultan pertama kerajaan ini. Kemudian pada tanggal 3 Februari tahun 1911 Kesultanan Lingga ini dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Kesultanan Lingga memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa kesultanan ini bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan susastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Bugis. Sejarah Kesultanan Lingga. Lingga pada awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Malaka dan kemudian Kesultanan Johor. Pada 1811 Sultan Mahmud Shah ketiga mangkat. Ketika itu, putra tertua, Tengku Husain sedang melangsungkan pernikahan di Pahang. Menurut adat istana, seseorang pangeran raja hanya bisa menjadi sultan sekiranya dia berada di samping sultan ketika mangkat. Dalam sengketa yang timbul, Britania mendukung putra tertua, yaitu Husain, sedangkan Belanda mendukung adik tirinya, Abdul Rahman. Traktat London pada 1824 membagi Kesultanan Johor menjadi dua. 1. Johor berada di bawah pengaruh Britania. 2. Riau Lingga berada di dalam pengaruh Belanda. Abdul Rahman ditabalkan menjadi Raja Lingga dengan gelar Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dan berkedudukan di Dai, Kepulauan Lingga. Sultan Husain yang didukung Britania pada awalnya beribu kota di Singapura. Namun kemudian anaknya Sultan Ali menyerahkan kekuasaan kepada Tumenggung Johor, yang kemudian mendirikan Kesultanan Johor modern. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1857, pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan Mahmud keempat dari tahtanya. Pada saat itu Sultan sedang berada di Singapura. Sebagai penggantinya diangkat pamannya, yang menjadi raja dengan gelar Sultan Sulaiman II Badarul Alam Shah. Jabatan Raja Muda yang dipertuan muda, yang biasanya dipegang oleh bangsawan keturunan Bugis, disatukan dengan jabatan raja oleh Sultan Abdul Rahman II Muazzam Shah pada 1899. Karena tidak ingin menandatangani kontrak yang membatasi kekuasaannya, Sultan Abdul Rahman II meninggalkan Pulau Penyengat dan hijrah ke Singapura. Pemerintah Hindia Belanda memakzulkan Sultan Abdul Rahman II tanggal 3 Februari tahun 1911 dan resmi memerintah langsung pada tahun 1913. Pada Agustus tahun 1903, William Albert Kanter tiba di Tanjung Pinang sebagai Residen Riau menggantikan Vel de Lannoy. Ia mengakhiri tugasnya sebagai Residen Riau dan berhenti atas permintaan sendiri pada bulan Juli tahun 1908. Selama sekitar 5 tahun menjadi Residen Riau di Tanjung Pinang, Wade Kanter berhadapan dengan situasi politik yang tidak mudah. Meskipun ia berhasil mewujudkan kontrak politik baru tahun 1905 yang mengubah struktur lama pemerintahan Kesultanan Lingga Riau.
Namun, luka lama dalam hubungan politik pemerintah Belanda dengan Kesultanan Riau Lingga berdarah kembali, tersebab perlawanan pasif Lidelik Verzet dan gerakan-gerakan politik anggota Mahkamah Kesultanan Lingga Riau yang dipimpin oleh Raja Muhammad Tahir dan Raja Ali Kelana. Gambaran situasi politik yang dihadapinya itu dijelaskan dalam laporan akhir masa jabatannya, Memori van Overgave, sebagai Residen Riau pada bulan Juli tahun 1908. Salah satu bagian yang penting dari laporan akhir masa jabatan tersebut, yang isinya berkenaan dengan situasi politik dan pemerintahan Kesultanan Lingga Riau antara tahun-tahun 1903 sampai tahun 1908, adalah bagian awal dari pembukaan laporan itu yang judul utama adalah Staatkundigetoestand, keadaan pemerintahan, dan subjudul Lingga Riau en onderhoorigheden, Lingga Riau dan daerah takluknya. Berikut ini adalah terjemahan beberapa poin penting dari bagian tersebut. Dengan kedatangan saya sebagai Residen Riau pada tahun 1903, kondisi politik di Kesultanan Riau Lingga dan daerah takluknya masih memprihatinkan. Pemerintahan hanya di atas kertas berada di tangan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Begitu juga jabatan yang di Pertuan Muda. Namun, dalam kenyataannya, sebenarnya semua itu berada di tangan Mahkamah Riksgroten yang menurut kebiasaan lama menangani semua urusan hukum dan pemerintahan. Sebelum menyerahkan keputusan kepada Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, tetapi keputusan Sultan ini biasanya tidak berbeda dengan pengesahan keputusan yang telah diambil oleh Mahkamah, dan hanya membatasi diri pada pembubuhan tanda tangan atas berkas yang disodorkan kepadanya, yang sebelumnya dibuat oleh Mahkamah. Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, meskipun memiliki pandangan yang baik, tidak berani menghadapi Mahkamah ini, seperti yang terbukti dengan tugas untuk menghambat pemerintah kita melalui bentuk perlawanan pasif Lidelik Verzet, sehingga mereka menemukan sarana yang tepat di tangannya ketika membahas persoalan itu bersama pemerintah Swapraja, dengan melakukan korespondensi yang rumit, yang memakan banyak waktu dan memberi kesempatan kepada anggota Mahkamah untuk memperpanjang semua persoalan itu. Saya segera mengakhirinya dengan secepat mungkin, dan langsung hanya membicarakan perkara itu, membahas dan menyelesaikannya bersama Sultan sendiri. Saya lihat dia bersedia, karena dia menduga bahwa kewenangan Mahkamah harus dibatasi. Dengan ini saya berhasil dan juga sampai sekarang terus bertahan. Sejak pembuatan kontrak politik baru pada tahun 1905, posisi Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dalam hal ini sangat kuat. Karena dalam kontrak itu dia hanya diakui sebagai penguasa satu-satunya oleh pemerintah Belanda tentang mahkamah atau lembaga pemerintahan. Sekarang ini sebagai akibatnya hanya sedikit terdengar. Hanya sebagai lembaga peradilan mahkamah masih mempertahankan lingkup kerja yang lama. Tetapi juga di bidang ini mahkamah harus berpaling pada ketentuan tentang peradilan yang dimuat dalam kontrak politik baru tahun 1905. Para anggota mahkamah masih sama seperti mereka yang menjalankan perlawanan pasif Lidelik Oppositi dahulu, yaitu Raja Muhammad Tahir, Raja Ali Kelana, saudara tiri Sultan, Raja Abdullah, Raja Hitam, dan Raja Zainal. Mereka kini juga masih belum bisa dipercaya. Meskipun sekarang ini tampaknya dalam kondisi tenang, mereka tidak suka melihat, kecuali bila kontrak politik baru tahun 1905 tidak berjalan, dan jabatan yang di Pertuan Muda kembali dipulihkan. Jika mereka bisa mencapai tujuannya dengan meminta bantuan kekuatan asing, jelas mereka tidak akan berpangku tangan. Persoalannya, sikap dan tindakan mereka perlu diawasi secara cermat.
terutama di masa kritis. Perlu ditambahkan, sehubungan dengan mereka, bahwa kepasrahan mereka sangat disalahgunakan. Menurut apa yang saya ketahui, sekarang ini mereka kembali menegaskan harapan atas pergantian kepala pemerintah wilayah, dan menduga bisa melihat kesempatan kembali terbuka untuk kembali tampil dengan pandangan lama mereka. Selain Pulau Bintan, Galang, dan Rempang dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya yang langsung diperintah dari penyengat, Kesultanan Riau Lingga dibagi dalam distrik-distrik. Berikut ini yang berada di bawah seorang wakil sultan, yang menyandang pangkat Amir. Keamiran Amir Scap ini sekarang dibagi dalam 4 daerah. Berdasarkan keputusan pemerintah nomor 14 tanggal 19 April. Lalu nomor 14 termasuk 3 yang diperintah oleh Postolder antara lain di Pulau 7 dan Anambas. Dan 1 langsung dikendalikan oleh Residen Riau di Tanjung Pinang. Para amir ini diangkat oleh Sultan, dan sampai sekarang dipilih dari kalangan kerabat dan anggota keluarga diraja. Dalam perkara kecil, mereka menjalankan peradilan. Dalam urusan pemerintahan, biasanya, mereka bertindak melalui kesepakatan dengan kepala Afdeling terkait sebagai wakil dan perpanjangan tangan Residen Riau di Tanjung Pinang, yang tidak pernah ada keluhan tentang kerjasama mereka. Suatu perkecualian di sini adalah Tengku Umar, Amir Batam, ipar Sultan, dan Raja Abdullah, Amir Gaung, yang telah bergabung dengan kelompok oposisi Raja Muhammad Tahir dan Raja Ali Kelana.